Dipersilahkan. Para hadirin, ini adalah batik masterpiece dari anti terorisme. Di sebelah kiri melambangkan raksasa dan mereka yang suka berbuat tidak baik. Buto itu yang angkara murka, yang selalu merasa menang sendiri, benar sendiri, egois, penuh dengan kedengkian. Sedangkan di sisi lain adalah batik yang melambangkan kebaikan. Mereka yang menyukai kebenaran, yang selalu mengutamakan budi pekerti yang mulia. Oleh karena itu kita mengharapkan saudara-saudara kita yang ada di sebelah kiri, yang hanya suka bermain-main dengan TNT, dengan parang, dengan tombak dan dengan kekerasan, akan mengalami metamorfosis, berubah menjadi mereka yang baik, dewa-dewa kebaikan yang selalu mengutamakan kebenaran dan kejujuran, sebagaimana ular yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Kalau kita melihat ular, tentu kita merasa jijik, tetapi kalau sudah bermetamorfosis, mengalami proses menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu yang terbang indah. Demikian juga Indonesia, kita harapkan terus akan menjadi negara yang indah, yang makmur, adil, sejahtera, ibarat kupu-kupu yang terbang tinggi kemana-mana, yang menyemarakkan taman-taman indah Nusantara. Demikianlah batik anti terorisme yang melambangkan antara kebaikan dan keburukan. Berikutnya adalah batik anti terorisme yang terinspirasi dari peristiwa Plaza Sarinah, di mana terjadi peristiwa pemboman. Di sini diwujudkan pertempuran antara malaikat dan iblis, di mana orang-orang yang telah kerasukan dengan ide-ide jahat kemudian melakukan pengeboman, menimbulkan kerusakan dan korban jiwa di mana-mana. Di antara pertarungan atau pertempuran itu, yang paling penting adalah memerangi hawa nafsu sendiri, karena kejahatan yang di dalam diri itu lebih sukar untuk diberantas daripada kejahatan yang berasal dari luar. Oleh karena pertarungan hawa nafsu angkara murka adalah yang paling sulit yang dialami oleh tiap diri manusia. Para hadirin, ini adalah melambangkan bahwa pada akhirnya kebaikanlah yang akan menang. Dan berikutnya adalah peragaan batik anti terorisme yang melambangkan Buto yang jahat, manusia angkara murka yang diibaratkan dengan terorisme yang begitu kejam, tetapi terorisme itu bisa kita atasi, kita tanggulangi apabila masing-masing dari kita sudah sadar, sudah insaf. Oleh karenanya, para punakawan itu mereka memberikan suatu nasihat yang bijak, seperti tokoh yang selalu menjadi hati nurani bagi para raksasa. Sementara di sisi lain adalah Pandawa yang didampingi oleh 4 punakawan yang hanya asli dari budaya Indonesia. Karena Gareng, Semar, Petro, dan Bagong itu tidak pernah ada di dalam budaya India. Ini adalah benar-benar dari falsafah Jawa, dari budaya Indonesia sendiri. Jadi kalau kita itu misalnya teroris itu bertemu dengan aparat, itu pasti hanya pertempuran belaka. Tetapi apabila masyarakat yang memberikan suatu pemahaman, kemudian mengajak dialog, maka kita harapkan mereka yang sedang hilang itu akhirnya kembali ke jalan yang benar.
adalah maksud filosofi dari batik anti terorisme. Berikutnya adalah batik anti terorisme yang melambangkan motif kesederhanaan, motif ceplok, beruntung, yang melambangkan keprihatinan dan kesediaan untuk menerima tuntunan ataupun nasihat. Batik-batik ini dibuat dengan pewarna alami, bukan radikal. Begitulah cerita dan filosofi yang ada di balik batik anti terorisme. Terima kasih.